Awal perjalanan kisah kepahlawanan sang jawara tanah Jawa yakni Untung Surapati benar-benar berliku. Untung Surapati adalah nama samaran ketika proses perjuangannya melawan pemerintahan Hindia Belanda, di mana nama asli sebenarnya adalah Surawira Aji. Menurut Babat Tanah Jawi, ia berasal dari Bali dan ditemukan oleh Kapten Van Beiber, seorang perwira VOC yang ditugaskan di Makassar. Kapten Van Beiber kemudian menjualnya kepada pejabat VOC lain di Batavia bernama Endeler Heermoor. Sejak penjualan budak tersebut, karir dan kekayaan Moor sebagai tuan baru Surapati telah meningkat pesat. Bocah itu dianggap sebagai jimat keberuntungan dan itulah sebabnya ia diberi nama Lakiwan. Namun, celaka tak bisa dihindari. Ketika umur Surapati beranjak ke 20 tahun, ia yang merupakan jimat keberuntungan sang tuan, justru dijebloskan ke dalam tahanan oleh tuannya sendiri. Seperti diketahui sejarah, bahwa Untung Surapati adalah budak dari orang tua Suzana Moor. Suzana Moor adalah gadis yang cantik jelita, memiliki kepribadian yang begitu kasih dan tidak pernah membedakan manusia. Benih-benih cinta Untung Surapati dan Suzana Moor tumbuh seiring dengan sikap pelayanan Untung yang begitu berkesan, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menikah diam-diam. Cinta seorang Untung yang terhalang jurang prasangka kelas sosial dan tentu bukan hal yang mudah bagi kaum pribumi yang dianggap lebih rendah oleh kaum Belanda. Hingga akhirnya ayah Suzana yang merupakan petinggi VOC kala itu, berang atas pernikahan rahasia budak dan anaknya tersebut, dan memerintahkan Surapati ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Untuk menghindari hukum tersebut, akhirnya Surapati melarikan diri dari penjara pemerintah Hindia Belanda dan menjadi pengacau keamanan di wilayah Batavia sebagai bentuk perlawanan. Dalam pelariannya, Untung Surapati juga turut serta merekrut sejumlah laskar rakyat yang juga menentang pendudukan VOC di negeri Pertiwi dan menggelar sejumlah aksi sabotase yang sangat meresahkan. Pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa, yakni Raja Banten, dikalahkan oleh VOC. Putranya Pangeran Purbaya yang juga ikut berperang melawan VOC dapat selamat dan melarikan diri ke Gunung Gede. Dalam pelariannya yang begitu panjang dan pasukannya yang telah lelah berperang, Raden Purbaya akhirnya memutuskan untuk menyerah tetapi hanya sudi dijemput oleh agen VOC asli pribumi. Di sisi lain untuk memuluskan penguasaan Belanda kala itu, Kapten Ruiz yakni kepala benteng Tanjung Pura, telah menemukan rombongan Untung yang tengah menghadapi pelarian. Kapten Ruiz kemudian memberikan penawaran kepada Surapati dan memintanya menjadi agen tentara VOC daripada hidup sebagai buronan. Surapati dipilih karena kepiawaiannya dalam berdiplomasi dan karakternya yang begitu kuat. Sebelum diberangkatkan Untung Surapati juga mendapat pelatihan militer. Dinaikkan pangkatnya menjadi letnan hingga ditugaskan untuk menjemput Pangeran Purbaya yang dalam pelariannya di Gunung Gede. Segera, Untung menemui Pangeran Purbaya untuk dibawa ke Tanjung Pura. Pasukan Van Drik Kuvler juga datang dan memperlakukan Pangeran Purbaya dengan kasar. Untung tidak setuju, karena bagi Untung bagaimanapun Pangeran Purbaya adalah seorang gusti panembahan dan memperlakukan seorang tawanan perang seperti itu adalah kebiadaban. Hingga pertarungan tak dapat lagi terhindarkan, pasukan Untung Surapati dan tentara Kuvler bertarung di Sungai Cikalong pada tanggal 28 Januari tahun 1684, hingga akhirnya Surapatilah yang memenangkan pertarungan tersebut. Pangeran Purbaya masih tetap diantarkan ke Tanjung Pura, tetapi istrinya, Gusik Kusuma, meminta Untung untuk membawanya kembali ke Kartasura. Untung Surapati, yang memang sedari awal atas dasar paksaan mengikuti VOC pun setuju berbelot dan segera memecah dua pasukannya. Untung Surapati kemudian datang ke Kartasura untuk memberikan Raden Ayu Gusik Kusuma kepada ayahnya yakni Patih Nerangkusuma. Nerangkusuma merupakan tokoh anti-VOC yang aktif mendesak Amangkurat II yakni sang raja, untuk membatalkan perjanjian dan kerjasama dengan Belanda. Dalam masa pelarian yang kedua ini, suatu ketika Kapten Francois Tak yang merupakan perwira senior VOC tiba di Keraton Kartasura pada Februari tahun 1686 untuk menangkap Surapati dan mengeksekusi mati Surapati. Amangkurat II, yang juga telah lama mendapat doktrinasi dari patihnya yakni Nerangkusuma, mengaku akan membantu VOC dalam penangkapan Surapati.
Pertempuran pun pecah antara kelompok Surapati melawan pasukan Kapten Francois di halaman Istana Keraton Kertasura. Namun tiba-tiba dari arah belakang pasukan Belanda, yakni tentara prajurit dari Amangkurat II melaksanakan serangan ke arah VOC, yang kemudian menjadikan pasukan VOC rata dibantai. Secara total 75 orang tentara Belanda tewas, begitu juga Kapten Francois tewas di tangan Untung saat setelah duel sengitnya. Hingga akhirnya pada bulan September tahun 1706, gabungan pasukan VOC yang dipimpin Mayor Gufet Kenoi menyerbu Pasuruan dengan ribuan tentaranya. Pertempuran tersebut terjadi di Benteng Bangil, hingga akhirnya menewaskan Untung Surapati tanggal 17 Oktober tahun 1706. Begitulah kisah perjuangan Surapati yang dimulai dari perbudakannya di usia belia, pengalaman hidup dan percintaan yang menjadikannya seorang jawara tanah Jawa hingga menjadikan dirinya sebagai pahlawan rakyat anti VOC hingga gugurnya sebagai kusuma bangsa.